Menteri di Konoha itu pinter-pinter, tapi pada nggak bener dadine do keblinger. Nah itulah di Konoha. Oh my God. Sudah MBG itu udah mangkas dana pendidikan, dana kesehatan, dana ekonomi. Iki searah nganggo dana zakat, infak dan sodakoh. Sentul. Kuwi duwite sopo? Dana infak, sodakoh, zakat kuwi duwite sopo? Kok isih arek nggondokong MBG kuwi lho. Kalau bikin program itu ya bikin program baru, jangan memperhatikan program lama, bikin program lagi. Lah itu kan nambah beban. Wes tak inget ke lah, iku uangnya ya untuk infak dan sodakoh itu uangnya kaum muslimin iku. Kalau mau dipakai nggondokong MBG, waduh wes. Ikilah sing bingung ke masyarakat iki ya wong pinter-pinter sing ora bener yuk keblinger ngene iki ya. Sentul. Prabowo Subianto, kau itu kalau milih menteri, pilih menteri dari bangsa jelma, pilih menteri dari bangsa manusia. Beberapa menteri itu kau pilih dari bangsa-bangsa jin. Sekarang coba lihat, menolak MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih berarti menentang HAM. Pertanyaannya di sini, kalau kita dipaksa untuk mendukung, apa itu bukan menentang HAM? Kau tahu bahwa MBG dan Kopdes Merah Putih ini dijalankan dari uang rakyat. Sekarang kalau rakyat nggak mendukung, nggak setuju, atas dasar apa kalian memaksa? Harusnya kalian yang dengar kami. Udah berapa menteri yang kau angkat dari bangsa jin, bukan dari bangsa manusia? Sekarang apa yang kami suarakan nggak pernah kau dengar, wahai presiden. Yang katanya benci antek-antek asing, sekarang Anda mengakui dan berteman baik dengan Israel. Anda ikut dan gabung untuk Dewan Perdamaian Gaza, yang jelas-jelas di dalamnya tidak ada keterlibatan dari Palestina. Pak Prabowo, Anda itu baru 2 tahun. Negara ini sudah hancur. Bagaimana di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima? Yang katanya mendidih kalau melihat rakyat Indonesia sengsara, sekarang Anda sendiri yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Gimana ceritanya Anda sebagai presiden tidak pernah Anda mendengar dan mengetahui langsung keluh kesah rakyat Indonesia? Polisinya hancur, tentaranya berpolitik, kau sendiri memaafkan para koruptor. Ayolah Pak, kau itu terdidik dari darah tentara, yang harusnya engkau tahu bahwa rakyat di bawah semakin susah dan melarat. Apa Bapak nggak malu mempunyai menteri-menteri yang dongo? Lihat Pak, menteri-menteri Bapak ini dongo. Jujur aing teu paham jalan pikiran Presiden Prabowo. Mudah-mudahan Indonesia tidak semakin hancur dengan menteri-menterinya yang tidak mempunyai kemampuan dalam bekerja. Semoga Anda mendengar ini, wahai Presiden Republik Indonesia yang katanya gagah. Siapa bilang MBG cuma makan gratis? Terbongkar sudah rahasia besar di balik piring makan anak kita. Ada udang di balik bakwan, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Halo saudaraku semua rakyat Indonesia yang saya cintai. Saya duduk di sini sambil geleng-geleng kepala, mau tertawa tapi kok ya ngeri juga. Saya coba berpikir jernih dan menganalisa apa yang sebenarnya terjadi di negeri kita ini. Ternyata, kalau kita buka bungkusnya, isinya bukan cuma nasi dan sayur, tapi ada udang di balik bakwan. Maksud saya ada rencana besar yang sangat rapi. Begini loh ceritanya, ada program namanya Makan Bergizi Gratis MBG. Kelihatannya mulia ya, kasih makan anak sekolah. Tapi tunggu dulu, jangan mau dibohongi pakai narasi, ini untuk bangsa. Ini sebenarnya mesin politik dan mesin cari duit yang sangat sakti. Mari kita bedah satu persatu dengan santai tapi teliti. 1. Kenapa targetnya anak SMA? Mereka kan belum bisa nyoblos. Jangan salah. Dia Prabowo itu pintar hitung-hitungan. Anak SMA kelas 1 sampai kelas 3 sekarang, nanti di tahun 2029 sudah umur 17 sampai 19 tahun. Artinya apa? Mereka sudah punya KTP dan bisa nyoblos. Bayangkan, selama bertahun-tahun dikasih makan gratis tiap hari, pas di bilik suara pasti merasa punya hutang budi. Ini namanya, politik perut, buat anak muda. Lucu ya, dikasih makan sekarang, ditagih suaranya besok. 2. Isinya kok jenderal semua, mau perang atau mau masak. Coba lihat Badan Gizi Nasional, BGN. Isinya purnawirawan alias pensiunan TNI semua. Ada yang namanya Maijen TNI Purn Lodewik Pusung,
Brigjen Purn Sarwono, sampai Brigjen Purn Jimmy Alexander Adirman. Hampir semua kursi tinggi diduduki mantan jenderal. Ini dapur atau markas komando. Jelas sekali ini cara dia untuk tetap mengontrol kekuatan lewat jaringan pensiunan tentara sampai ke daerah-daerah. 3. Proyek orang kaya, rakyat kecil gigit jari. Mau bikin satu dapur saja butuh modal 1,5 miliar rupiah. Itu baru alatnya saja, belum tanahnya. Kira-kira tukang bakso keliling sanggup tidak? Ya tidaklah. Yang bisa masuk cuma pengusaha besar, bupati, wali kota, atau jaringan yang dekat sama penguasa. Jadi, duit negara muter-muter di situ-situ saja, di tangan mereka yang sudah kaya. 4. Potongan sana-sini, yang penting cuan. Di bawah pengusaha besar, ada pengusaha menengah yang jadi pelaksana. Tapi kasihan, seringkali dipotong sama yayasan koordinator. Bayangkan, harga satu porsi 10.000 sampai 15.000, dipotong 4.000 sampai 5.000 buat uang jasa alias fee. Sisa uangnya tinggal sedikit buat beli beras sama lauk. Pantas saja kadang rasanya seadanya, yang penting yang di atas sudah kenyang makan potongan uangnya. 5. Mengunci kesetiaan lewat pekerjaan. Dia bilang ini menciptakan jutaan lapangan kerja. Memang betul, ada tukang masak sampai sopir. Bahkan ada yang diangkat jadi pegawai negeri ASN. Tapi ini jebakan Batman. Kalau program ini berhenti, mereka semua dipecat. Jadi mau tidak mau, jutaan orang ini harus dukung dia terus supaya dapurnya tetap ngebul. Pintar sekali ya cara mengunci kesetiaan rakyat. 6. Siapa penguasa ayam dan telurnya? Ternyata ada perusahaan raksasa di puncaknya, seperti perusahaan Pokpan, Japfa, Widodo Makmur, dan Ultra Jaya. Mereka yang suplai beras, ayam, dan susu secara besar-besaran. Ditambah lagi tengkulak-tengkulak di daerah yang dijaga sama aparat. Ini mah namanya pesta pora orang-orang besar di atas penderitaan anggaran negara. 7. Hitungan duitnya bikin silau. Satu dapur bisa untung 200 juta sebulan. Kalau satu orang punya 5 dapur, setahun bisa dapat miliaran. Belum lagi sekolah berasrama atau pesantren besar yang muridnya ribuan, dapat jatah makan plus uang sekolah tetap jalan. Semua senang, semua kenyang, kecuali rakyat yang cuma bisa menonton anggarannya habis dipakai begini. Jadi, jangan heran kalau dia tidak peduli walau ada berita anak keracunan atau uang pendidikan dipotong. Dia merasa sudah pegang kuncinya, tentara, pengusaha, pesantren, sampai aparat desa sudah masuk di kantongnya karena proyek ini. Ini bukan soal gizi, ini soal investasi supaya tetap berkuasa di 2029. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan. DNA matamu wah. Kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besar ini. Dana kesehatan, pendidikan wis mbok koreti kabeh. Saiki mlayu nang zakat. Zakat itu kepentingan agama, cok jancuk. MBG kepentinganmu, kroni-kronimu iki lho. Dan nuruti raimu, marang ngono iso-iso kotak amal di masjid itu disumbangno kabeh kan nggo MBG. Mendingan gajimu apa potongan timbangnya ngerampok iki duwe rakyat ae kono iku jancuk. Rezim hari ini memang rezim yang sejak awal lahir karena pelanggaran konstitusi. Jadi sebenarnya tidak mengherankan ketika pelanggaran konstitusi itu dilakukan lagi. Nah, kemarin di pidato kenegaraan 17 Agustus, Presiden itu menyampaikan, Bang, tahun 2026 kita mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Karena nilainya itu 757 triliun. Itu kurang lebih setara 22% anggaran APBN kita. Wah, kelihatannya luar biasa. Tapi setelah kita cross check, 223 triliun itu diklaim sebagai MBG. Ini kan sudah masuk ke pelanggaran konstitusi, Bang. Bener Bu Guru, kata-katamu, muridku 800 anak juga sering nasinya dibuang di tempat sampah. Rungokno wiwo ketua BGN, ketua SPPG MBG. Wis boros dana, kerjane rapatek genah. Ya ngerti aku mungkin kerjane genah ya guys ya. Tapi kenyataannya sing ditampa bocah-bocah kuwi lho ora enak. Digawa mule, pakno pitik, dipeme, dadi karak. Ya nek panas, nek ora panas bosok. Terus piye lho nasibe daripada buak-buak panganan mubadir buak-buak duit, kuwi duit anggaran dana sakmono
hoki-hokian, ora usah dienggo sing ora genah-genah ngono ku lho. Dienggo sing positif-positif wae, sing ketok moto ku lho. Guru honorer sing wis puluhan tahun. Ana sing komen ning aku 18 tahun ngabdi ning PAUD. Ya tak kandhani. Ya ana sing ngabdi 12 tahun kuwi ndang dipoin dijupuk ngono lho, ndang dikai dana sing iso mensejahterakan guru-guru kuwi mang. Nyapo dadak ngurusi sing tetek bengek, kekek rengkek koyo ngene iki lho nyapo. Jan utek iki tok ndi to? Ngene lho ta. Umpama danamu kuwi ya mbok klumpukno ya doh kono doh kene. Kuwi wis entek pira wae kanggo ngurusi MBG kuwi wis entek pira wae. Kuwi umpama mbok endongno karo guru-guru honorer sing wis minterno bocah cuwili nganti sing bocah gedhe. Tak kandhani, mulai kelasane PAUD, tingkatane SD, tingkatane SMP, SMA, kuwi enek guru honorer kabeh. Sing gajiane per bulan 100.000, 150, 200.000. Lah kuwi dienggo tuku bensin ya kurang tuwak. Lah rumangsamu ki urip rono rene ngulang ki praya nganggo bensin, mlaku. Ya teklok sikile linu. Rumangsane lho, kok dadak guak-guak dhuwit dana anggaran pendidikan iso dienggo koyo ngono kuwi, Kuwi lho sampah kuwi, Kuwi arep dadi karak, arep dadi sego bosok. Kok iso lho mbok guak-guak. Saiki meneh MBG sing maune seminggu entuk susu 2 kali. Anakku ki saiki dadi karek sitok susune. Neng ndi parake siji-siji. Susune diombe sapa? Roy bangsaku. Sembah utek ora tok ngrasakno negara kono hi.